Saya bilang, oke, mulai sekarang saya netral. Netral nggak saya? Coba yang di belakang inilah. Kita coba dulu. Nah. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Awas ditabrak ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Awas ditabrak kameranya. Iya. Langsung. Jangan mau izin langsung. Nama siapa? Nah, perkenalkan, nama saya Bill Clinton. Wey, Bill Clinton. Ada Izin, Joe Biden, ada Joe Biden di sini. Ada. Oke, silakan Bill Clinton. izin bertanya Pak Rocky. Jadi saya pernah mengkaji masalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini. Berkaitan dengan putusan. Jadi saya pernah ontologi itu kami digunakan untuk mencari fakta dalam putusan. Selanjutnya dituangkan dalam epistemologi. Epistemologi di sini kami menggunakan SK template putusan 359. Selanjutnya disesuaikan dengan norma-norma yang ada seperti Pancasila dengan aksiologi. Apakah pemikiran saya itu sudah benar atau harus diluruskan lagi? Izin, itu aja. Ya, oke. Silakan. Konkret ya pertanyaannya. Oke. Pak Rogi langsung jawab lah. Tadi saya mulai menerangkan bahwa yang saya mau terangkan bukan dalam pengertian itu. Bukan dalam upaya untuk melihat hasil keputusan itu, lalu kesempatan dia jadi jurisprudens kapan, bukan itu. Saya bilang tadi, saya mulai dengan hal yang lebih abstrak tadi, yaitu mempersoalkan fondasi dari hukum. Lalu kita persoalkan cara hukum itu dipersoalkan, itu namanya epistemologi. Fondasi hukum namanya ontologi, cara hukum dipersoalkan. Lalu kita bahas lagi kegunaan dari hasil keputusan itu apa, keadilan, kebenaran, segala macam itu. Jadi bukan begitu, saudara Bill Clinton, itu soalnya. Jadi salam pada Monica Lewinsky. Oke ya, terjawab. Silakan yang di depan. Yuk. Oh mau tanya, iya. Sini kamu, udah di situ duluan. Ya, biar bisa diambil. Ya sini nggak apa-apa. Ya kamu udah antri di situ. Yuk, silakan. Baik, terima kasih Itu aja Prof. berdiri aja. Privilege untuk bisa diskusi dengan Prof. Perkenalkan, nama saya Yovan Adiaksa. Pertanyaan saya sederhana, Prof. Apakah paham positivistik itu tidak akan mampu melahirkan keadilan? Seperti kritik Prof tadi. Sedangkan kita dari dulu sebagai calon sarjana hukum selalu dijejal dengan pasal. Nah, selanjutnya apakah upaya mewujudkan keadilan itu hanya dibebankan pada hakim? Atau ada kemudian alternatif lain selain hakim? Karena hakim sendiri itu diharapkan untuk paripurna sebagai manusia. Mungkin itu saja Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Menarik pertanyaanmu tadi itu soal positivistik itu ya. Dulu di gelombang pertama itu ada kuliahnya dari Romo Wijayanto ya, Antonius Wijayanto soal positivisme vs hukum kodrat ya, Hart dengan Fuller. Nah, itu perdebatannya. Nanti mungkin digosok lagi oleh Prof. Rocky. Silakan, Mbak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sheni Rustam Moidadi dari kelas TUN. Izinkan saya bertanya kepada Bung Rocky. Mungkin ini agak melebar dan liar, tapi bagi saya ini cukup mendasar karena berangkat dari ketidaktahuan saya. Pertanyaan pertama adalah, kalau manusia itu adalah pintu dunia, karena sebagai satu-satunya makhluk yang berasio di bumi ini, pertanyaannya adalah apakah berarti subjektivitas itu akan selalu ada? Kemudian apakah objektivitas itu harus ada dalam ketiga ilmu ontologi, epistemologi, dan aksiologi tadi, khususnya dalam ilmu hukum? Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu, kalau ilmu hukum itu sebagai epistemologi, itu untuk mencapai kebenaran, apa itu kebenaran dalam ilmu hukum? Berangkat dari pertanyaan pertama, kalau subjektivitas itu akan selalu ada. Sekian dan terima kasih.
Moadi. Silakan, Bang Rocky. Oke, saya dari yang terakhir ya. Kapan kita punya subjektivitas? Kapan kita merasa punya subjektivitas? Coba kita, siapa yang memberi predikat itu bahwa kita punya subjektivitas? Kan setiap kali kita bilang kita punya subjektivitas, pada saat yang sama orang anggap saya itu objek dari orang lain. Jadi saya mengejar profil orang lain sambil saya dikejar oleh orang lain. Profil saya dikejar oleh orang lain. Pada saat yang sama saya mengejar profil orang lain. Jadi masalah subjektivitas itu sebetulnya kalau kita ada dalam situasi stasioner, maka kita sebut kita ada di dalam keadaan subjektivitas. Jadi kalimat-kalimat itu kapan apakah subjektivitas saya itu harus saya pakai untuk memutuskan dengan sendirinya, tetapi bukan karena subjektivitas yang diasalkan demi ada objek yang mesti saya hukum, kan itu beda. Itu dua peristiwa yang berbeda. Saya harus jadi subjek supaya ada objek yang saya tindak. Jadi kesulitan pertama adalah memutuskan. Kalau kita sebut subjektivitas, sebetulnya dari awal setiap putusan kita subjektif. Dasarnya itu. Tetapi pertanggungjawaban atas subjektivitas itu yang tadi kita dalilkan. Saya menjadi subjektif karena saya tidak bisa keluar dari cara berpikir positivistik. Selesai problem, nggak ada soal moral lagi di situ kan. Tetapi kalau saya bilang demi sesuatu yang masuk akal, maka subjektivitas saya gantungkan pada sifat hukum yang positivistik. Sama juga, nggak ada problem di situ. Jadi kita menjadi subjek atau kita menjadi objek bukan itu problemnya. Kita memakai alat apa supaya yang saya hasilkan itu betul-betul kepentingan saya, bukan kepentingan orang lain. Sama seperti kalau orang bilang, Saudara Rocky Gerung, Anda harus netral di dalam memberi komentar. Oke. Saya bilang, oke, mulai sekarang saya netral. Netral nggak saya? Saya jadi netral karena diperintah oleh dia. Kan itu konsekuensinya kan. Jadi subjektivitas melekat pada kemampuan Anda mempertanggungjawabkan apa yang Anda putuskan, itu aja. Supaya nggak jadi rumit segala macam itu. Kalau kita pakai bahwa setiap kali kita bernafas sebetulnya subjektivitasnya berubah setiap hari itu. Jadi nggak ada seperti subjektivitas. Yang disebut subjektivitas sebagai posisi moral kita yang tetap. Begitu kita, Anda bayangkan, Anda masuk sebuah bank, di depan Anda ada dua kasir, yang satu laki, yang satu perempuan. Anda sebagai laki-laki cenderung untuk pergi pada si perempuan. Subjektivitas Anda mengarahkan Anda ke situ. Sampai di situ, Anda kasih tip pada si perempuan. Itu bukan tindakan ekonomi. Anda rugi, Anda memberi tip untuk hal yang seharusnya pekerjaan dia. Subjektivitas Anda bekerja di situ kan. Jadi seluruh variabel yang kita hadapi dari detik ke detik itu mengganggu subjektivitas kita. Jadi nggak ada yang kita sebut subjektivitas yang konstan. Subjektivitas selalu in the making, ongoing. Itu aja dalilnya. Jadi begitu ketemu satu peristiwa, ya pada waktu itu Anda putuskan, Anda bilang, ya saya punya netralitas di situ. Tapi orang akan bilang, iya, karena pada waktu itu variabel yang lain bisa Anda kontrol. Nah itu kita mulai berpikir bahwa semua hal yang kita putuskan, di belakangnya ada tanda kutip. Bahwa semua hal kita andaikan stabil. Maka kita putuskan itu berdasarkan subjektivitas kita. Apa namanya dalam ilmu ekonomi namanya itu prinsip Pak. Mengandaikan yang lain itu tidak berubah itu. Ceteris paribus.
Hukum juga begitu kan, Anda pakai yang bisa tulis paribus. Oke, yang berikut siapa tadi ya? Positivis. Tadi Ya. apa poinnya? Apakah Apakah bisa tidak akan menghasilkan keadilan? Ya bisa, keadilan positivistik adalah kepastian bahwa dalil Anda itu di backup oleh dalil sebelumnya kan, cuma itu. Kan positivisme cuma berjalan dengan cara itu kan. Lain kalau Anda putuskan itu melalui misalnya feminist legal jurisprudence, itu lain lagi istilahnya. Kan tidak ada positivistik di dalam keputusan yang basisnya adalah kepentingan perempuan. Ada bilang bahwa oke, kita perlu keadilan yang positivistik. Bagi si perempuan, Anda jangan ajarin keadilan berdasarkan keputusanmu. Anda mesti lihat mata saya ketika saya membuka dompet pagi hari dan tinggal 20.000. Sementara saya masih punya anak SD itu. Dan itu artinya dalil positivistik tidak bekerja pada perempuan yang mengalami sendiri injustice. Itu hakim yang cerdik, dia akan bilang saya abaikan seluruh pertimbangan tentang rasionalitas keputusan, tapi saya tahu mata dia itu mengucapkan kesedihan atau dibebani oleh kekhawatiran dia terhadap masa depan yang tidak bisa dibaca oleh hukum. Itu yang membedakan antara positivistik yang sifatnya ethics of right dan peristiwa yang sama yang dibutuhkan oleh si perempuan yang menuntut ethics of care. Dua jenis paradigma yang beda. Semua keputusan positivistik didasarkan pada etika hak, bukan pada etika kerugian. Sebaliknya, dalam mungkin putusan keluarga, hakim-hakim pengadilan agama atau perdata perceraian, dia akan pakai perspektif ethics of care. Terutama kalau itu menyangkut kemampuan perempuan untuk menuntut keadilan yang tidak pernah dikenali sebagai problem dari awal. Kan dari awal kita tahu bahwa tadi subjek hukum itu cuma laki-laki itu. Perempuan itu dianggap sebagai properti. Nah sekarang pelan-pelan ada evolusi pikiran bahwa kehidupan kita tidak mungkin setara kalau separuh dari umat manusia hanya karena perbedaan kelamin dijadikan sekedar subordinat dari mereka yang punya dua buah sakar. Oke, sip, ya. Tepuk tangan. Udah 9:30.